Halo teman-teman, kenalin namaku Feby Nurhosesya dengan NIM B100194886 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini aku ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pembatasan hak asasi manusia. Negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan sistemnya berdasarkan hukum atas hukum yang berlaku berdasarkan kepentingan umum serta bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Prinsip-prinsip negara hukum salah satunya adalah perlindungan hak asasi. Sebuah negara berkewajiban melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakatnya. Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki dasar hukum, begitu juga dengan pengaturan tentang hak asasinya. Mengenai dasar hukum telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mengenai hak asasi manusia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sistem hukum di semua negara menentukan tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi keadaan yang tidak normal, yang kemudian disebut sebagai keadaan darurat. Dalam pengaturan keadaan darurat tersebut, selalu terdapat unsur-unsur yang bersifat mengurangi, membatasi, ataupun membekukan hak-hak asasi manusia tertentu. Namun, pengurangan, pembatasan, ataupun pembekuan hak-hak asasi dengan syarat yang pertama bersifat sementara waktu, yang kedua dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis, dan yang ketiga dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Bunyi pada pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia yang berbunyi, hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Lain pula pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal tadi menimbulkan komentar dari Koordinator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Danamanik. Ia berpendapat bahwa pembatasan HAM dalam pasal 28J ayat 2 dapat membuat pembentuk undang-undang melakukan pelanggaran HAM baik disengaja maupun tidak disengaja. Lalu, apa saja yang menjadi syarat pembatasan HAM? Syarat pembatasan HAM dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di atas diterjemahkan secara lebih detail di dalam prinsip-prinsip Siracusa atau Siracusa Principles, menyebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Prinsip ini juga menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, jika diatur berdasarkan hukum, jika diperlukan dalam masyarakat demokratis, atau bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, untuk melindungi kesehatan publik, untuk melindungi moral publik, untuk melindungi keamanan nasional, untuk melindungi keselamatan publik, dan melindungi hak dan kebebasan orang lain. Di masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini telah membatasi ruang gerak manusia di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, kepentingan untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, HAM dan demokrasi sebagai pijakan membangun peradaban berbangsa dan bernegara tidak boleh melemah. Bahkan sebaliknya, harus semakin kuat dijunjung dan ditegakkan. Pemerintah sebagai pemangku utama yang berkewajiban melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, termasuk juga dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah tidak sekadar wajib memberikan perlindungan warganya dari ancaman infeksi COVID yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan, namun harus juga menjamin pemenuhan hak asasi lainnya yang dibutuhkan secara mendasar dan sehari-hari oleh warganya dengan prinsip non-diskriminasi, partisipatif, pemberdayaan, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembatasan dalam memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yakni yang pertama, peliburan anak-anak sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan mode transportasi. Pembatasan kegiatan lainnya juga khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar. Tanpa adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, maka pemberlakuan PSBB adalah melanggar HAM. Apalagi jika ditemukan adanya warga yang kelaparan, jatuh sakit atau mengalami gangguan jiwa atau mental, atau bahkan meninggal dunia akibat mengurung diri di dalam rumah karena terlalu lama, adanya larangan pembatasan tersebut sementara kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sebaliknya, kebijakan yang melonggarkan PSBB yang berdampak seseorang atau beberapa bahkan secara masif mengakibatkan warga terpapar COVID-19 dan meninggal dunia, maka pemerintah tidak saja gagal melaksanakan kewajibannya melindungi kesehatan publik, namun telah melanggar hak hidup warga negaranya yang bersifat non-derogable right, yakni hak yang tidak bisa dicabut dan dikurangi dalam kondisi apapun meskipun dalam keadaan darurat. Sebagai akhir dari video ini, maka diambil kesimpulan bahwa pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasannya yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan derogable right, atau hak yang dapat dibatasi pemenuhannya. Tidak dibenarkan pembatasan tersebut terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-derogable right, atau hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Apabila hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-derogable right dibatasi pemenuhannya, pasti akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat. Pengumuman keadaan darurat tersebut harus dituangkan dalam peraturan pemerintah sehingga menjadi legalitas bagi TNI maupun Polri untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan, termasuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.